Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab 7 ya, tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Masih ingat pembahasan pada minggu lalu? Ya, pada minggu lalu kita telah membahas tentang optimis, tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53 beserta arti dan isi kandungannya, serta hukum baca alif lam syamsiyah dan qamariyah, dan juga hukum baca qalqalah. Nah, optimis adalah perilaku tidak ragu-ragu atau selalu percaya bahwa sesuatu yang diinginkan pasti tercapai. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita lebih dahulu melihat tujuan pembelajaran dari materi sekarang ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ikhtiar dan tawakal. Tujuannya adalah siswa mampu membaca ayat Al-Quran tentang ikhtiar dan tawakal, siswa mampu memahami hukum baca lam dan ro beserta penerapannya, siswa mampu mengartikan perkata atau mufrodat serta menerjemahkan secara keseluruhan ayat Al-Quran tentang ikhtiar dan tawakal. Juga siswa mampu menghafal ayat Al-Quran tentang ikhtiar dan tawakal. Baik, pada materi hari ini yaitu ikhtiar dan tawakal, kita terlebih dahulu bahas tentang pengertiannya. Pengertian ikhtiar adalah usaha yang dilakukan oleh seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Dan tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang ayat Al-Quran tentang ikhtiar, yaitu Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan ayat Al-Quran tentang tawakal, yaitu pada Quran Surat Ali Imran ayat 59, juga akan membahas tentang terjemah ayat dan terjemah perkata atau mufrodatnya. Selain itu, kita juga akan mempelajari tajwid, yaitu hukum baca lam dan ro, yaitu tafhim dan tarkik. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat An-Najm ayat 39-42 dan Quran Surat Ali Imran ayat 109. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Quran Surat An-Najm ayat 39-42, juga Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nah, ini adalah terjemah perkata atau mufrodat dari Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Kita baca bareng-bareng ya. Wa'an artinya dan bahwa, laisa tidak, lil insani bagi manusia, illa kecuali atau selain, ma apa yang, sa'a ia usahakan, wa anna dan bahwasannya, sa'yahu usahanya, saufa kelak atau bakal, yuro diperlihatkan, summa kemudian,
yujzahu diberi balasan kepadanya, al-jazaa balasan, al-aufa cukup atau sempurna, wa anna dan bahwa, ila kepada, robbika Tuhan kamu, al-muntaha akhir tujuan atau kesudahan. Selanjutnya, ini adalah terjemah perkata atau terjemah mufrodat dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kita baca bersama ya. Fabima, maka dengan, rohmatin rahmat, mina dari, Allahi Allah, linta kamu lembut, lahum bagi mereka, walau dan sekiranya, wakunta kamu adalah, fadzon bersikap keras, golizo kasar, alqalbi hati, langfadu tentu mereka akan menjauhkan diri, min dari, haulika sekeliling kamu, fa'fu maka maafkanlah, anhum dari mereka, wastagfir dan mohonkan ampun, lahum bagi mereka, wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka, fi dalam, al-amri urusan itu, fa'idha maka apabila azamta kamu membulatkan tekad, fatawakal maka bertawakallah, ala atas atau kepada, Allahi Allah, inna sesungguhnya, Allahu Allah, yuhibbu dia menyukai, al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Nah, itu arti per mufrodatnya ya. Selanjutnya, kita perhatikan video tentang hukum baca lam dan ro. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Apa yang dimaksud dengan tafkhim dan tarkik itu? Tafkhim adalah tebal, yang berarti menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir dengan menjorok ke depan. Sedangkan tarkik adalah tipis, yang berarti mengucapkan huruf di bibir dengan agak mundur sedikit. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut meringis. Pada kali ini, saya akan berbicara hukum bacaan tafkhim dan tarkik pada dua huruf. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ro. Pembahasan yang pertama pada huruf lam. Hukum lam jalalah. Apa yang dimaksud dengan lam jalalah itu? Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Nah, lam jalalah bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama tafkhim atau tebal, yang kedua tarkik atau tipis. Kapan lam jalalah itu bisa dibaca dengan tebal? Lam jalalah bisa dibaca dengan tebal ketika didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh yang pertama, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat fathah, syahidallah. Contoh yang kedua, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat dhammah, salamullah. Keduanya terdengar bunyi O. Jadi membacanya syahidallah, bukan syahidallah, tapi syahidallah, salamullah. Kemudian, kapan lam jalalah itu dibaca tipis? Lam jalalah dibaca tipis ketika didahului harokat kasroh. Nah, contohnya adalah Bismillahi. Nah, bunyinya terdengar A. Yang betul membacanya Bismillahi, bukan Bismillahi, tapi yang betul Bismillahi.
Selanjutnya kita akan membahas huruf ro. Kalau yang tadi kita bahas lam, sekarang kita akan membahas huruf ro. Ro tebal. Kapan ro itu dibaca tebal? Ro itu bisa dibaca tebal ketika 1. Ro berharokat fathah atau fathatain. Contohnya Rasulun, ro jadi dibaca tebal. Kemudian yang kedua, ro dibaca tebal ketika ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya aksaruhum. Yang ketiga, ro yang berharokat sukun yang didahului fathah. Contohnya wal ard. Yang keempat, ro bisa dibaca tebal ketika ro yang berharokat sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya hurmatan. Dan yang kelima, ro bisa dibaca tebal ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh, bukan asli. Contohnya irji'u. Dan yang terakhir, ro bisa dibaca tebal ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh asli. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat bukan kasroh. Contohnya apa? Qirdasun, qirdasun. Nah, apa saja huruf isti'la itu? Huruf isti'la ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha. Yang berikutnya kita akan membahas huruf ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, cara membacanya kalau dalam bahasa Jawa meringis begitu. Nah, kapan ro ini bisa dibaca tipis? Ro bisa dibaca tipis ketika 1. Ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya rijsun, ri, jadi dibaca tipis. Kemudian yang kedua, dibaca tipis ketika ro berharokat hidup dan didahului ya sukun. Contohnya basir. Dan yang ketiga, ro bisa dibaca tipis ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro bukan huruf isti'la. Contohnya fir'auna, fir'auna. Nah, huruf isti'la itu apa saja? Huruf isti'la itu ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha. Yang berikutnya kita akan membahas jawazul wajhain atau dua wajah. Apa yang dimaksud dengan jawazul wajhain di sini? Yaitu ro yang boleh dibaca dengan dua wajah. Ro boleh dibaca dengan tebal, juga boleh dibaca dengan tipis. Kapan ro itu boleh dibaca tebal, juga boleh dibaca tipis? Ro boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis ketika ro berharokat sukun, kemudian didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya kullu firqin. Demikian materi ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, Allah akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang berusaha keras atau berikhtiar. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus senantiasa berusaha keras dan berikhtiar. Dan jangan lupa setiap perbuatan itu harus selalu diniatkan karena Allah. Karena apapun yang kita lakukan, jika diniatkan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga adalah manusia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Maka dari itu, jika kita menginginkan sesuatu, maka jangan pernah lelah untuk terus berusaha atau berikhtiar. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkannya dengan secara cuma-cuma atau tidak mungkin kita mendapatkannya dengan cara yang instan. Pasti harus ada dulu usaha yang kita lakukan. Begitupun jika kita mempunyai cita-cita, maka kita harus berusaha keras untuk mewujudkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, pada ayat tersebut mengandung isi bahwa Rasulullah memiliki kepribadian yang lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Beliau tidak pernah bersikap keras ataupun menyakiti orang lain, karena perbuatan tersebut hanya akan menyemai permusuhan. Sedangkan agama Islam merupakan agama yang mencintai kedamaian dan sangat menjunjung tinggi toleransi. Selanjutnya, pada ayat tersebut juga memerintahkan kita untuk saling memaafkan dan memohonkan ampun atas kesalahan orang lain. Jadi, apabila ada yang menyakiti hati kita harus senantiasa memaafkannya dan juga mendoakan orang tersebut. Bukan hanya mendoakan tentang diri kita sendiri, Islam juga sangat menganjurkan agar kita senantiasa mendoakan orang lain. Kemudian, kita juga harus senantiasa bermusyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah. Dengan bermusyawarah, masalah yang kita hadapi insya Allah akan lebih mudah untuk dicari jalan keluarnya. Dan dalam bermusyawarah ini, haruslah kita menghargai pendapat orang lain. Jangan bersikeras untuk mempertahankan pendapat kita. Ingat ya bahwa musyawarah ini harus menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Dan yang terakhir, isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ini adalah kita harus senantiasa tawakal kepada Allah. Artinya setelah kita berusaha, setelah kita berdoa dan menempuh cara-cara untuk menyelesaikan urusan kita, pada akhirnya kita harus menyerahkan itu semua kepada Allah dan harus menerima apapun hasilnya. Insya Allah, apapun hasilnya, itu merupakan yang terbaik untuk kita semua. Perbandingan sikap pesimis dan sikap optimis. Dua orang siswa, Tony dan Rudy, mendapat nilai ulangan yang buruk. Tony merasa kecewa dengan nilai ulangannya, merasa malu karena yakin dirinya bodoh dan mulai bermalas-malasan. Sampai akhirnya dia lulus sekolah dengan nilai pas-pasan dan pengetahuan yang minim. Rudy juga merasa kecewa, tetapi dia mulai belajar keras mempersiapkan diri untuk ulangan berikutnya. Kemudian dia mendapatkan nilai yang lebih baik, sampai akhirnya lulus sekolah sebagai juara kelas dan dikenal sebagai anak yang pintar. Apa yang membedakan kedua orang itu? Jawabannya adalah sikap pesimis dan sikap optimis. Seorang pesimis memiliki kebiasaan berpikir yang membuat dia merasa tidak berdaya. Misalnya, orang pesimis sering melakukan personalisasi. Dia menganggap setiap kejadian buruk mutlak sebagai salah mereka, karena ada sesuatu yang kurang pada diri mereka. Mirip seperti Tony, siswa yang gagal ulangan tadi. Dia yakin nilai buruk yang diterimanya disebabkan karena dia adalah siswa yang bodoh. Kemudian, orang pesimis suka membesar-besarkan masalah mereka. Pertengkaran kecil dengan orang lain di pagi hari dianggap bisa merusak seluruh hari.
Kegagalan dalam satu bidang diyakini bisa merusak keseluruhan hidupnya. Mereka cenderung melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Mirip dengan ungkapan yang berkata, seorang optimis dapat melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sebaliknya, seorang pesimis justru melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang pesimis juga sering melihat tantangan yang dia hadapi sebagai sesuatu yang permanen, tidak bisa diubah. Kalau hari ini gagal, besok, lusa, sampai kapanpun akan tetap gagal juga. Jadi tidak heran kalau orang pesimis sering mengalami akibat yang buruk karena sikapnya itu. Mereka tidak mencapai prestasi optimum di sekolah, kantor, atau lingkungan di mana dia berada. Bila mengalami masalah, mereka sulit bangkit, atau malah tidak mau mencoba lagi. Orang pesimis juga lebih mudah mengalami depresi dan masalah kesehatan lain. Sebaliknya, orang optimis memiliki kebiasaan berpikir, melihat sisi baik dalam setiap situasi, orang, peristiwa, masalah, atau tantangan. Tapi perlu dicatat, sikap optimis yang tepat tidak sama dengan optimisme buta. Optimisme buta yakin bahwa tidak akan pernah ada hal buruk yang bisa terjadi. Dan semuanya pasti selalu berjalan baik, tidak peduli apapun. Optimisme buta bisa membuat orang terlalu percaya diri, sehingga bertindak ceroboh. Sikap ini malah bisa mengakibatkan kegagalan atau membahayakan diri sendiri. Misalnya orang yang hendak menghadapi tes wawancara kerja, merasa yakin bisa lulus, tetapi tidak melakukan persiapan yang baik. Kemungkinan besar ia akan gagal. Atau orang yang akan mengikuti triathlon, dia merasa mampu mengikuti lomba itu di mana dia harus berenang, bersepeda, dan berlari jarak jauh tanpa henti, tapi tidak mempersiapkan fisiknya dengan baik. Bisa-bisa ia mengalami kecelakaan karena tidak kuat mengikuti lomba itu sampai selesai. Jadi, sikap optimis yang baik bukan berarti mengabaikan tantangan, menganggap perasaan yang buruk atau kesulitan dalam hidup itu tidak ada. Namun orang optimis terbiasa memandang tantangan dan masalah itu dari sudut pandang yang konstruktif. Orang optimis biasa bersikap rasional saat mengalami kejadian buruk. Bukannya melulu menyalahkan diri sendiri, mereka mencoba melihat tantangan dan masalah dengan jernih. Seperti sikap Rudy dalam ilustrasi di awal, siswa yang juga mendapat nilai ulangan yang buruk. Dia mungkin menyadari bahwa penyebab dia gagal ulangan adalah karena kurang persiapan belajar, bukan karena kemampuan belajarnya yang kurang. Apalagi, kemampuan belajar juga selalu bisa ditingkatkan dengan latihan. Karena itu, Rudy menyadari persiapan belajar yang lebih baik adalah solusi dari masalah. Orang optimis juga menyadari bahwa masalah itu bersifat sementara. Semua tantangan akan berlalu pada waktunya. Tantangan bahkan bisa diubah menjadi kesempatan dengan usaha, kreativitas, dan ketekunan. Jadi, wajarlah kalau orang optimis itu biasanya lebih sukses dalam studi dan karir mereka, lebih harmonis dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan lebih bahagia dengan hidupnya. Lalu bagaimana? Mana yang akan kamu pilih hari ini? Menjadi orang yang pesimis atau orang yang optimis? Setelah tadi kita memperhatikan video tentang perbandingan antara sikap optimis dan pesimis, sekarang kita akan membahas tentang hubungan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tiga sikap ini memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, saat kita akan melakukan sesuatu, hendaknya kita memiliki sikap optimis, yaitu yakin bahwa apa yang akan kita lakukan dapat berhasil. Namun, optimis saja tidak cukup. Kita juga harus berikhtiar, artinya berusaha dengan sebaik mungkin agar hasil yang dicapai maksimal. Selain berusaha, kita juga harus berdoa. Kemudian, setelah melakukan optimis dan ikhtiar, kita harus bertawakal kepada Allah, artinya menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah. Insya Allah, apapun yang kita dapat merupakan yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Di minggu depan, kita akan mengadakan ujian ya, atau ulangan harian, bab 6 dan bab 7. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.